Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mianda Eka Sinta dengan NIM 213030402115 sebagai moderator dari kelompok 4. Kami ingin membahas hasil kerja dari kelompok kami dengan judul pengelolaan lahan gambut pasang surut. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Gabriela Stefani, kemudian ada Amos Prihantoro Pratama, Rahmida Yulianti, Devran Ananda, dan saya sendiri Mianda Eka Sinta. Selanjutnya pembahasan dari materi kami ini akan dibahas oleh teman saya. Dipersilakan. Indonesia memiliki cadangan tanah gambut terbesar keempat. Lahan rawa pasang surut mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Mengingat potensi arealnya luas dan teknologi pengelolaannya telah tersedia, tanah gambut di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan di mana tanah gambut direklamasi untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, mengakibatkan luas lahan gambut di Indonesia setiap tahunnya semakin berkurang karena kebakaran dan adanya praktek pembukaan lahan tersebut. Selama ini pengelolaan gambut seperti pertanian dan perkebunan di lahan gambut selalu dilakukan dengan menurunkan level air tanah dengan cara membangun parit dan saluran drainase. Sebagai salah satu jenis lahan rawa, keberadaan air di lahan gambut sangat dipengaruhi oleh adanya hujan dan pasang surut atau luapan air sungai. Tingkah laku dari keduanya akan berpengaruh terhadap tinggi dan lama genangan air di lahan gambut dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan lahan serta pola budidaya tanaman yang akan diterapkan di atasnya. Lahan gambut pasang surut adalah jenis lahan gambut yang terletak di daerah berair pasang surut, di mana tingkat air tanah naik dan turun secara berskala sesuai dengan pasang dan surut air laut. Lahan gambut pasang surut memiliki karakteristik unik, yaitu tanah gambut yang menerima pengaruh air laut saat pasang dan mengalami penurunan air saat surut. Karakteristik utama lahan gambut pasang surut adalah kemampuannya untuk mengalami perubahan tingkat air secara periodik. Saat air pasang, air laut dapat masuk ke dalam lahan gambut ini. Sedangkan saat air surut, air laut akan surut kembali. Hal ini mempengaruhi nutrisi tanah, tingkat keasaman, dan kondisi ekosistem di lahan gambut pasang surut, yang mempengaruhi jenis tumbuhan dan kehidupan hewan yang dapat hidup di sana. Lahan gambut pasang surut seringkali memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan konversi lahan. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lahan gambut pasang surut dan mencegah kerusakan lingkungan. Karakteristik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah mineral umumnya sebagai berikut. 1. Mudah mengalami kering tak balik. 2. Mudah amblas. 3. Rendahnya berat isi dan daya dukung lahan terhadap tekanan. 4. Tingginya kemampuan menyimpan air. 5. Tingginya kandungan bahan organik dan karbon. 6. Rendahnya kandungan hara dan kesuburannya. 7. Rendahnya pH. 1. Banjir. Ketika gambut rusak akibat aktivitas pengeringan, gambut berperilaku sebaliknya, yaitu menolak air, sehingga menimbulkan bencana banjir. Drainase yang berlebihan dapat menyebabkan gambut menjadi kering dan tidak mampu menyerap air kembali karena adanya sifat kering tidak balik. Ada 5 solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Konservasi dan perbaikan daerah aliran sungai hulu hingga hilir. 2. Perbaikan infrastruktur saluran irigasi dan drainase, termasuk pengurukan endapan lumpur. 3. Gerakan gotong royong pemeliharaan saluran setempat. 4. Mengevaluasi kembali pola rotasi tanaman. 5. Penyediaan pompa-pompa pembuangan air banjir. 2. Masuknya air laut. Lahan rawa pasang surut termasuk salah satu tipe ekosistem lahan basah yang utamanya dirincikan oleh rezim air yang utamanya adalah pengaruh pasang dan surutnya air dari sungai atau laut sekitar. Pada musim kemarau panjang,
air pasang dari laut bisa masuk ke dalam pedalaman. Ada 4 solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Membangun tanggul. 2. Membuat pintu penutup pada saluran. 3. Bertanam sesuai bulan tanam. 4. Menggunakan varietas toleran salintas. 3. pH tanah yang rendah. Faktor yang menyebabkan pH tanah menjadi rendah asam adalah sebagai berikut. Tata kelola drainase yang buruk sehingga menyebabkan air tergenang secara terus-menerus pada lahan. 1. Tanah kekurangan unsur kalsium atau Ca dan magnesium. 2. Kandungan unsur tembaga, aluminium dan besi yang melebihi pada tanah. 3. Dekomposisi bahan organik yang mengeluarkan kalsium dari dalam tanah. 4. Tingginya curah hujan yang mengakibatkan terkuncinya unsur hara pada tanah. 5. Berlebihan menggunakan pupuk berbahan kimia. Ada 4 solusi yang mengatasi masalah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pengapuran. Jika tanah terlalu asam, pH rendah, membuat bahan kapur dapat membantu meningkatkan pH. 2. Pengasaman. Jika tanah terlalu basah, pH tinggi, pengasaman dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti belerang, elemen, atau belerang dalam bentuk amonium sulfat. 3. Menggunakan pupuk dan bahan organik. Beberapa pupuk dan bahan organik dapat mempengaruhi pH tanah. 4. Pengelolaan air. Air irigasi juga dapat mempengaruhi pH tanah. Sistem pengairan yang mengandalkan pasang dan surutnya air sungai, tanahnya bereaksi masam sampai sangat masam, mempunyai lapisan pirit yang merupakan sumber racun besi bagi tanaman. Tanahnya miskin hara dengan heterogeneitas yang sangat tinggi, sehingga bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Secara garis besar meliputi rendahnya kesuburan tanah karena kemasan tanah yang tinggi, kahat hara makro, adanya ion atau senyawa yang meracun, dan bahan organik yang belum terkomposisi. Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan menggunakan ameliorasi yang diperlukan untuk mengatasi kendala reaksi tanah masam dan keberadaan asam organik beracun, hingga media perakaran tanaman menjadi lebih baik. Kapur, tanah mineral, pupuk kandang, dan abu sisa pembakaran dapat diberikan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan pH dan basah. Permasalahan dan solusi pertanian pada lahan gambut pasang surut yang kelima, yaitu kesuburan tanah yang rendah. Secara alami, tanah gambut memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena sedikitnya unsur hara yang tersedia per satuan volume yang sama. Bila dibandingkan dengan tanah mineral, tanah gambut juga termasuk masam hingga sangat masam dan memiliki kandungan hara makro N, P, K yang tersedia bagi tanaman yang juga rendah. Peningkatan daya dukung tanah gambut di bidang pertanian dapat dilakukan dengan melakukan upaya peningkatan kesuburan tanah, yaitu pemupukan. Hasil penelitian Handayani tahun 2009 menyatakan bahwa pemupukan merupakan salah satu penyebab peningkatan produksi CO2 atau karbon dioksida di lahan gambut. Kemudian masuk ke dalam pengelolaan lahan gambut pasang surut untuk pertanian. Penataan lahan dan sistem tata air merupakan salah satu faktor penentu keberhasilannya pengembangan pertanian di lahan pasang surut dalam kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya lahannya. Lahan pasang surut dapat ditata sebagai sawah, tegalan, dan surjan disesuaikan dengan tipe luapan air dan tipologi lahan serta tujuan pemanfaatannya.
Kemudian ada sistem tata air yang teruji dengan baik di lahan pasang surut, yaitu sistem aliran satu arah atau one way flow system dan sistem tabat atau dam water flow. Penerapan sistem tata air ini perlu disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan air serta komoditas yang diusahakan. Penetapan sistem tata air tersebut selain dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan, juga dapat meningkatkan intensitas penggunaan lahan dengan beragam pola tanam serta pendapatan usaha tani. Kemudian ada ameliorisasi dan pemupukan. Pemberian bahan ameliorisasi atau bahan pembenah tanah dan pupuk merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Bahan pembenah tanah tersebut dapat berupa kapur atau dolomit maupun abu sekam dalam serbuk kayu gergajian. Kemudian pemilihan komoditas tanaman yang adaptif. Identifikasi jenis komoditas dan varietas untuk pengembangan agribisnis di lahan pasang surut sangat penting agar dapat memberikan hasil yang optimal. Karena kondisi lahan yang spesifik menyebabkan hanya beberapa jenis komoditas dan varietas tertentu saja yang dapat tumbuh dan memberikan hasil baik. Hal ini menunjukkan bahwa tersedia beragam pilihan komoditas dan varietas yang dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis di lahan pasang surut disesuaikan dengan preferensi pasar atau konsumen. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Lahan rawa mempunyai potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi mempunyai sifat yang rapuh dan secara fungsional sangat mungkin melingkup seluruh wilayah daerah dengan batas administrasi dan hukum tertentu. Maka dari itu, pengembangannya memerlukan strategi pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan produksi dan kelestarian kualitas lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam makalah dan juga presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih.